Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, alumni tekstil semuanya. Alhamdulillah, ini podcast pertama kita warming up untuk persiapan Indo Intertech. Jadi, Ika ke depan akan ada podcast. Setelah Indo Intertech pun kita akan selalu ada podcast. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton podcast ini. Di sini kita, suka dong. Di sini kita mau diskusi santai dengan Ketua Umum IKA ITTSTT nih. Udah ada, namanya Kang Riyadi Madiadinata. Oh, Kang, gimana Kang? Kabarnya Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Terus bergerak buat IKA. Betul. Sibuk banget Kang Eri ini. Kemarin baru beres dari acara Pinwheel dari Jawa Tengah, Timur, ya, dari Jawa Timur ada di Pandaan, Pasuruan, kemudian di Jawa Tengah ada di Solo. Jawa Tengah ini wilayahnya mencakup juga dengan daerah istimewa Yogyakarta. Berarti dari sana langsung pulang ke sini Kang, ke Bandung? Baru tadi malam dari jam 11 malam saya berangkat dari Solo, nyampe di sini jam 8 pagi. Masih fit Kang? Aman. Ada jadwal harus ikut podcast. Ya karena ini podcast pertama kita harus tampilkan ketua umum dong, bener nggak? Ya Kang, gini Kang. Sebentar lagi kan akan ada Indo Intertech nih Kang, ya, 2026. Ya. Kita pembahasannya tentang Indo Intertech dulu Kang. Betul. Setahu saya Indo Intertech ini adalah hajat ya mungkin ya Kang ya, bukan mungkin lagi. Sudah pasti hajatnya para industri tekstil, praktisi tekstil dan yang lainnya. Nah ini IKA sendiri kan tampil nih di Indo Intertech, selalu tampil. Bagaimana nih Kang persiapan panitia Indo Intertech ini sejauh ini? Sudah sampai mana Kang? Oke, terima kasih. Ini bincang-bincang santai ini terkait Indo Intertech ya. Pameran yang dari tahun ke tahun selalu IKA ITT ST3 Politeknik ST3 itu berpartisipasi. Diberi amanah kepercayaan oleh penyelenggara, oleh Praga Nusantara untuk mengisi bagian kegiatan yang membuat IKA ini bisa tampil terus di pameran, mewakili stakeholder yang ada bersama IKA. Kita sebetulnya sudah antisipasi jauh-jauh hari, tentu saja karena ini kegiatan yang sustain ya, yang berkesinambungan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Pameran ini rata-rata dilakukan di bulan April dan bulan Mei. Sebelum acara itu launching sekalipun diumumkan, kita itu sebetulnya juga sudah menduga-duga bakal akan hadir lagi di kegiatan pameran Indo Intertech. Jadi untuk yang tahun 2026 ini kita prepare kira-kira di akhir 2025 di bulan Desember. Untuk mepet sekali ya Kang. Ya karena kita juga kan IKA ini kegiatannya banyak ya. Jadi bagi-bagi panitianya beraktivitas di sana sini, jadwalnya juga di sana sini. Karena menjelang kegiatan Indo Intertech ini kita juga ada kegiatan safari Ramadan misalnya seperti itu, buka puasa bersama, kemudian juga ada kegiatan biliar gitu ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga persiapan ini perlu dibagi-bagi antara teman-teman di pengurus IKA untuk mengerjakan masing-masing kegiatan sesuai kemampuan dan waktu yang tersedia. Kira-kira gitu. Berarti memang padat sekali nih Kak. Padat sekali. Jadi kita prepare untuk kegiatan ini kira-kira 4 bulan terakhir lah. 4 bulan terakhir. Tapi aman sejauh ini panitia aman ya? Dalam tanda kutip kita safe ya. Dalam tanda kutip kita safe karena luar biasa ya effort dari teman-teman pengurus IKA ini untuk melaksanakan kegiatan, dan tentu saja ini kerja tim bukan kerja personal, mendukung keberhasilan IKA dalam nanti ikut di pameran Indo Intertech. Hebat sekali timnya, sangat super power nih, super tim. Tantangannya nih Kang, kan tadi kata Pak Ketua jadwal IKA tuh padat acaranya. Nah ini tantangan mempersiapkan Indo Intertech dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya Kang? Ya kurang lebih lah ya. 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Tantangannya apa nih Kang? Tentu saja yang paling dirasakan itu adalah bagaimana teman-teman ini juga membagi waktu yang ada
untuk membantu terlaksananya kegiatan ini. Ini pertama adalah membagi waktu, karena selain beraktivitas yang rutin dari masing-masing pengurus itu bekerja misalnya begitu, juga bagaimana masing-masing personil dari kita, dari pengurus itu mempunyai tanggung jawab untuk kegiatan yang lain. Jadi tidak bisa digabung-gabung misalnya begitu. Dan yang terakhir tentu saja tantangan paling berat itu adalah mengoperasionalkan kegiatan. Itu menyangkut ketersediaan dana operasional. Nah, ini yang paling berat tantangannya. Ini yang menarik. Gimana Kang? Ceritain effortnya sedikit aja Kang, mencari dana ini. Jadi bagaimana operasional itu, dana operasional yang saya maksud itu harus tersedia dengan kegiatan yang tidak berbiaya rendah ya untuk pameran ini. Itu menjadi pemikiran yang sangat serius, concern yang sangat membuat fokus ya, harus benar-benar kita bisa dapatkan dana kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tentu banyak yang harus kita lakukan dalam hal ini. Kita berusaha mendapatkan sponsor misalnya seperti itu, kemudian sponsor juga harus kita jelaskan tentang kegiatan IKA di pameran Indo Intertech, kemudian juga bagaimana simbiosis mutualisme itu terjadi antara IKA dengan sponsor gitu ya. Benefit apa yang diraih oleh sponsor itu tantangan yang tidak mudah ya untuk mendapatkan dana dari sponsor dalam menunjang operasional kegiatan. Yeah. Jadi 3 poin itu yang paling saya rasakan ya, waktu, kemudian membagi aktivitas, kemudian ya ketersediaan dana. Itu yang saya rasakan luar biasa. Ya. Itu. Boleh spill sedikit nggak Kang? Total pengeluaran sampai berapa nih? Untuk operasional ya di pameran ini kita mau disebut titik aman 1, titik aman 2 kira-kira begitu ya. Itu angkanya di angka 175 juta. Wow. 170 juta. Nah, ini kita akan tanya kenapa kita harus punya dana 170 juta, nanti kita bahas. Nah, dengan dana besar segitu Kang, ada nggak sih keseruan nyari dana dari panitia atau Akang sendiri yang nyari dana atau gimana Kang? Ya, kita akan untuk pameran kali ini dapat kepercayaan, dapatkan booth yang disebut Island Booth ya. Island Booth itu dari penyelenggara kita dibantu kesiapan area itu seluas 48 square meter, 8 kali 6. Dari yang sebelumnya 3x3 atau 9 square meter. Oh, sebelumnya 3x3? 3x3, 9 square meter. Berarti itu sekarang naiknya 48 meter. Ya, 48, jadi sekitar 5,5 kali lipat dibandingkan pameran-pameran yang diikuti IKA sebelumnya. Kenaikannya itu 5,5 kali dari normalnya space yang didapatkan oleh IKA. Nah, ini bukan hal yang digampangkan dengan raihan space seperti ini. Ini pertama kita tentu saja diberi kepercayaan, amanah dari penyelenggara. Iya, iya. Yang kedua, penyelenggara juga ingin mendapatkan apa yang bisa ditampilkan oleh IKA. Ya. Hal yang berbeda tentu saja. Menjadi daya tarik, menjadi tempat menyedot masa pengunjung, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk melihat aktivitas apa yang disajikan oleh IKA. Kemudian tentu saja ini yang menjadi concern kita, semakin besar booth itu biayanya bukan semakin Kecil. Semakin besar itu biayanya semakin tinggi ya? Semakin tinggi. Iya. Dan ini menyangkut luas area itu harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyiapkan area tersebut. Jadi kalau misalnya saya ilustrasikan, diberi area, itu kita harus tata area tersebut. Betul. Yang disebut booth itu, harus kita bikin booth itu menjadi berbeda, harus dibikin booth itu menjadi tampilan yang bagus, yang menarik misalnya. Mendesainnya ini butuh biaya besar. Nah, ini menarik nih. Desain booth itu luar biasa, kreativitas yang perlu dikembangkan, modifikasi booth yang perlu ditampilkan segala macam, sehingga banyak booth yang tampil di acara pameran itu
masing-masing memberikan nuansa yang khas, dan IKA juga ingin seperti itu. Nah, desain inilah yang membuat pengeluaran itu membengkak ya, kebutuhan untuk mengakomodir tersajinya booth yang bagus, yang menjadi daya tarik gitu ya, itu memerlukan biaya yang sangat besar, luar biasa. Jadi kalau 48 square meter ya, kita paling mudah aja kalau menghitung 1 square meter itu kita berbiaya 2 juta. Kalau 48 ya kira-kira berbiaya 96 juta. 96 juta ya? Hanya untuk 4 hari kita keluarkan dana seperti itu. Kalau nggak punya dana, mau bagaimana kita mengerjakannya? Masa kita mau seperti sebelum-sebelumnya? Ya, kotak saja begitu tanpa tampilan yang wah misalnya begitu. Iya. Nah, kita berkebutuhan untuk seperti itu. Tapi sekali lagi kita bukan show ya, bukan show, kita berjuang, berusaha, berpayah-payah mencari dana, tapi kita tidak ada yang ditampilkan yang menarik misalnya. Tidak seperti itu. Kita cari dulu tampilan yang menarik, temanya apa, baru kita pikirkan booth-nya. Booth itu kita sesuaikan dengan tema yang ingin kita sajikan. Betul. Itu. Berarti ada yang berbeda nuansa sekarang ya booth-nya? Ada yang berbeda. Sampai ada desain baru nih di booth kita nih. Makanya untuk para alumni hadir langsung ke Indo Intertech di booth IKA ya. Karena ada nuansa berbeda nih booth-booth sekarang. Makanya biayanya sangat bengkak gitu. Terus dari panitia sendiri Kang, pada semangat nggak Kang nih Kang untuk ngasih ide? Kan ini waktunya 3 bulan nih kan? Kebayang kan, artinya panitia harus berpikir keras dan memang kejar-kejaran sama pekerjaannya sendiri juga kan, karena di IKA kan seperti yang kita tahu ini adalah organisasi non profit ya Kang ya. Betul. Dan mereka punya kesibukan juga untuk bekerja juga. Nah, ini gimana Kang manajemen panitianya, ketua umum sendiri memanage teman-teman panitia supaya tetap semangat gitu Kang? Ya, tentu saja ini kembali kepada integritas dari pengurus ya. Pengurus itu memilih berorganisasi itu tentu mempunyai hitung-hitungan sendiri. Berjuang buat organisasi itu sesuatu yang masing-masing sudah menjadi keinginan dari terlibatnya pengurus dalam organisasi. Itu udah pasti ada bakatnya atau tandanya seperti itu. Kalau tidak ya jangan berorganisasi. Kira-kira gitu. Nah, dengan organisasi inilah pengurus-pengurus itu berusaha membagi waktu. Nah, yang saya rasakan untuk kegiatan pameran Indo Intertech ini, pengurus itu nyaris all out ya, bekerja, menyiapkan, dan tidak kenal lelah ya. Di hari libur juga tetap melakukan komunikasi. Salah satunya dengan dilaksanakannya Zoom untuk evaluasi progres kegiatan Indo Intertech ini. Ini terus berlangsung. Makin mendekati waktunya, makin kencang semangat dari pengurus untuk mempersiapkan ini. Dan tentu saja ini melibatkan semua pengurus. Dan ditambah lagi pengurus ini juga meminta support dari yang bukan pengurus. Dalam hal ini supporting team misalnya seperti itu. Kemudian juga mahasiswa juga dilibatkan. Adik-adik kita yang masih menempuh pendidikan tinggi, yang berkeleluasaan waktu, mempunyai skill misalnya begitu, mempunyai effort juga untuk mendukung kegiatan IKA ini, kita libatkan. Dan ini dari waktu ke waktu seperti itu. Tentu saja alumni sangat berkepentingan untuk melihat bagaimana IKA ini hadir di pameran gitu ya, seperti apa IKA. Itu juga menjadi catatan khusus dari pengurus kita, pengurus IKA gitu ya, untuk membuat alumni itu bangga punya IKA gitu ya, dan tampil di pameran juga tidak kalah kelas dibandingkan tampilan-tampilan industri. Kemudian juga ada tampilan dari perguruan tinggi lain yang hadir di pameran itu. Jadi tentu saja ini kegiatan pameran ini mayoritas adalah tentang tekstil. Disinilah IKA mengambil peran. Kebayang sih Kang, karena booth-nya udah didesain berbeda dengan tema-tema sebelumnya, pasti IKA ini nggak akan kalah nih tampilnya dengan booth-booth lainnya ya, kayak gitu. Nah, untuk lama waktu persiapannya itu kan kurang lebih 3 bulan ya Kang? 3 bulan. Dan itu kepotong Lebaran kalau nggak salah ya? Iya, puasa dan Lebaran. Kebetulan saya juga panitia. Nah, itu gimana Kang? Solusinya lumayan tuh kepotong liburan Lebaran selama kurang lebih 2 mingguan itu, apakah tetap berjalan koordinasi atau bagaimana Kang? Ya, ini tidak mudah ya mensiasati, di mana yang namanya mau mendekati Idul Fitri, kemudian terjadi juga
silaturahmi di internal masing-masing pengurus terkait suasana Lebaran ini kan tentu ada penurunan aktivitas. Gitu. Iya. Saya melihat situasi seperti ini tidak boleh tertunda, apalagi dilupakan selagi masa akhir Ramadan sama Idul Fitri, supaya masih ada usaha-usaha untuk terus menyiapkan pameran. Itu salah satunya komunikasi personal yang dilakukan. Kita memang stop ya, kurang lebih kita 2 minggu nyaris stop dari kegiatan persiapan pameran, tapi secara personal kita terus berkomunikasi, antar pengurus, antar panitia kita terus berkomunikasi. Kira-kira raihan apa yang perlu kita update, dan saya yakin secara personal komunikasi itu juga mereka, para pengurus kami ini tidak ada kesulitan dan tidak ada keberatan. Sekedar untuk menyampaikan hal yang perlu disampaikan secara komunikasi personal. Betul. Jadi panitia ini ada, kemudian pengurus secara umum itu juga terus melihat situasi perkembangan, tapi yang mendukung kegiatan selama liburan itu tetap berjalan itu adalah komunikasi personal. Komunikasi personal terus dilakukan. Ya. Nah itu pun menjadi salah satu solusi ya Kang ya, pada saat solusi. Libur Lebaran. Betul. Kita terus berkoordinasi secara personal, baik personal ataupun di grup. Dan ini terjadi kepada stakeholder kita. Meskipun libur, kita masih terus berkomunikasi. Langsung terus berkomunikasi dengan calon sponsor, dengan yang akan hadir gitu ya dari tim supporting. Tim supporting ini saya sebutkan kira-kira mereka ini adalah teman-teman alumni kita yang sudah lama berkecimpung di dunia tekstil, bergerak di brand misalnya begitu, dan punya akses dan link yang bagus baik di dalam maupun di luar negeri. Itu komunikasi personal tetap jalan. Kita didukung kurang lebih untuk kegiatan seminar, untuk kegiatan pameran dan seminar nanti di Indotertek itu oleh 11 orang. Dari tim supporting itu berisi teman-teman yang sudah disebut ya bagus lah link akses dan jangkauannya di industri tekstil gitu ya. Baik itu dia di bidang trading, baik dia di bidang industri, baik itu dia di bidang akademis ya, pendidikan tinggi misalnya seperti itu. Ini teman-teman yang sudah mencapai tingkatan seperti itu kita libatkan untuk mendukung kegiatan IKA di pameran nanti. Berarti memang kualitas dari SDM panitianya pun sudah tidak diragukan lagi nih Kang. Dan ada kegiatan-kegiatan misalnya tidak melulu di booth, ada kegiatan nanti misalnya IKA melaksanakan seminar, kemudian IKA juga melaksanakan talk show, podcast seperti ini, itu menyajikan teman-teman yang juga tadi yang saya sebutkan, ditambah tokoh-tokoh lain yang misalnya bisa nanti kita lihat hadir misalnya begitu, ketua asosiasi, kemudian juga teman-teman yang bergerak di bidang brand gitu ya, kita akan undang dan sudah confirm akan hadir. Berarti banyak kegiatan nih di Butikan nanti. Betul, banyak kegiatan. Bukan hanya ketemu ngobrol-ngobrol ya, ada. Dan yang berbeda tentu saja ada ya. Di Butika itu kita akan menampilkan kegiatan yang selama ini mungkin orang belum memikirkan atau tidak merasa perlu dipikirkan. Kita tampilkan dan itu baru kita rencanakan saja sudah mendapat appreciate. Mendapat apresiasi yang baru kita rencanakan aja sudah mendapat apresiasi. Itu adalah kegiatan membatik. Kegiatan membatik ini disebutnya mencanting ya. Jadi batik tulis live berarti langsung di booth gitu. Langsung di booth. Dan yang daftar kemarin kalau nggak salah sudah mencapai 20 asosiasi dari mancanegara. Dari mancanegara kan? Dari mancanegara. Berarti tidak dari domestik aja. Bukan domestik. Itu hanya untuk mencoba mencanting secara langsung membatik di kain ya. Kebayang. Dan untuk kegiatan ini kita datangkan ahlinya, kita datangkan dari wilayah yang berbeda, dari provinsi Jawa Tengah khususnya, kita hadirkan di Butika nanti, dan dia akan on stage setiap hari dengan kurang lebih durasi yang ada 2 durasi yang kita rencanakan sebelum istirahat dan sesudah istirahat. Berarti ada itu setiap harinya atau setiap hari Kang? Setiap hari. Sebelum istirahat dan sesudah istirahat. Berarti banyak sekali nih kegiatan di Butika sekarang ya? Betul. Jadi ada live mencanting batik, terus ada live podcast lagi. Ada lagi nggak Kang selain itu Kang? Ya ini ada. Setahu saya ada fashion show juga ya Kang ya? Rencana. Nah fashion show ini akan terjadi tidak hanya di booth ya, kita rencanakan, tapi juga di acara seminar.
di acara seminar. Nah, fashion show-nya ini juga khas ya. Dengan topik yang kita ambil ya, ini fashion show tentang batik. Tentang batik, mengangkat batik. Ya, dan ini dari pihak penyelenggara mendapatkan appreciate ya, akan ditampilkan live gitu ya ke stakeholdernya penyelenggara, mencakup beberapa event organized di beberapa negara. Untuk Indo Intertech sendiri itu terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini. Terbesar. Berarti memang sangat berbeda nih booth Ika dari sebelumnya. Berarti sekarang mengangkat tema batik ya. Perbedaan booth sekarang itu ya Kang? Betul. Selain dari luas booth-nya, terus kita ngangkat desain tema batik di booth. Betul. Dan ini semua ide dari pengurus Ika ya. Ide yang kita satukan dari pengurus yang ingin kita berikan juga kepada stakeholder, kepada pengunjung, kepada eksibitor, kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan alumni. Tentu saja ini kita berikan masukan juga kepada penyelenggara Indo Intertech. Saya mau nanya Kang, kenapa sih Kang ngangkat tema dan konsep batik ini Kang? Alasannya kenapa Kang? Yang paling kita rasakan itu kira-kira begini. Industri tekstil memang banyak diuji akhir-akhir ini gitu ya. Betul. Baik itu dari sisi market, dari sisi bahan baku, kemudian dari sisi biaya produksi segala macam. Iya. Beberapa krisis sudah terjadi di industri tekstil ya. Apalagi sekarang ya Kang. Apalagi sekarang mulai lagi harga mulai naik turun, lebih berat lagi. Kita paham lah situasi akhir-akhir gini gitu ya. Betul. Semuanya oke tapi terhambat. Betul. Untuk transportasinya itu terhambat. Betul. Dengan yang berkembang di negara di daerah lain membuat jalur transportasi itu terganggu. Ini benar-benar menurunkan semangat bangkitnya industri tekstil. Oke, jadi kenapa batik? Kita bisa rasakan dan kita bisa lihat sendiri sebetulnya sepertinya batik ini tidak terganggu dengan kegiatan yang disebut krisis gitu ya. Dia terus saja stabil, sedikit-sedikit, step by step. Dan sangat sedikit industri batik yang gulung tikar. Sangat sedikit industri tekstil yang gulung tikar. Mereka itu bisa mensiasati situasi seperti ini. Dan kecil tapi terus. Kalau sudah besar, ya dia akan bertahan seperti itu. Nah, kenapa industri batik seperti itu? Nah, ini tantangannya bagi industri batik yang selama ini. Nanti akan kita ketahui apa rahasianya batik bisa tetap seperti hari ini menghadapi banyak krisis gitu ya. Jawabannya hadir di booth Ika dan hadir di pameran seminar Indo Intertech. Nah, itu berarti kuncinya di situ ya. Rahasianya apa nih industri batik tetap bisa bertahan nih di saat krisis melanda seperti ini. Salut nih, sepertinya seru ya teman-teman ya. Nanti ketika di booth Ika nanti. Nah, di booth Ika nanti apakah ada produk atau inovasi batik terbaru Kang yang akan ditampilkan ketika pengunjung datang? Ya, dari sisi tentu saja kalau bicara batik ya, batik itu kalau kita lihat sudah banyak sekali mengalami perubahan. Baik itu dari pekerjaan bahan bakunya, motif desainnya. Kita hafal bahwa batik itu seperti ini, tapi hari ini sudah jauh berbeda. Sudah jauh berbeda, terutama dari sisi motif saja. Dan setiap orang membuat satu motif baru, itu ada psikologisnya. Punya makna gitu ya. Kenapa harus membatik dengan motif seperti ini? Itu ada psikologisnya, ada filosofinya, kemudian ada tujuannya. Ini yang motif-motif. Ya, itu nanti akan diterangkan itu kan? Akan diterangkan di seminar. Keren. Dan pelaku utama yang akan menyampaikan pelaku utama yang akan menyampaikan. Dia owner batik, kemudian dia komisaris di perusahaan besar. Kemudian dia juga beraktivitas di asosiasi. Berarti dia memang ahlinya di situ ya? Betul. Menarik ini. Berarti bisa menyampaikan secara psikologis apa itu motifnya, artinya apa seperti itu ya Kak? Iya. Dan batik ini sendiri sekali lagi ya, dia hadir terus. Sangat jarang terdengar batik ini turun atau bahkan gulung tikar. Tapi mereka tetap bertahan dengan gempuran situasi yang ada sekarang. Yang sekarang yang disebut krisis ini. Betul. Nah, mereka ternyata punya market tersendiri. Nah, ini yang market tersendiri ini tidak
tidak tersentuh gitu ya Iya. dengan situasi yang pasang surut ya, krisis. Karena orang sekarang, apalagi pemerintah ya, itu semacam mendukung supaya kita sebagai warga negara itu memiliki busana batik dan dipakai untuk waktu tertentu dan rutin. Ya, betul. Jadi seperti menjadi keharusan 1 hari dalam 1 minggu ada memakai busana batik. Dan sekarang busana batik itu sudah menjadi busana yang khas dalam setiap acara. Betul. Mengalahkan jas. Betul. Nah, ngalahin jas ya. Ngalahin jas. Dan setahu saya batik pun bukan hanya di formal sekarang, Kang. Betul. Di acara-acara casual, anak-anak muda sekarang mungkin udah banyak pakai batik juga, Kang. Disitulah marketnya batik tidak pernah terganggu, kira-kira seperti itu. Oke. Nah itu bisa diinfokan nggak, Kang? Siapa nih, Kang, pemateri itu yang nanti akan ini? Boleh diinfokan sekarang atau nanti saja, Kang? Oh, bisa. Jadi sebetulnya kita tadi ingin sampaikan juga bahwa pelaku utama batik dalam hal ini tentu kita ambil yang jelas-jelas terlihat gitu ya. Ada industri raksasa yang terus eksis dalam industri batik, ini namanya PT GKBI. PT GKBI. Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Kemudian ada holdingnya, namanya GKBI Investment. Jadi industri batik mengerucut dalam satu organize ya. Disebut Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Tapi di dalamnya ada industri raksasanya. Yang membuat benangnya. Yang membuat kainnya. Berarti dari hulu sampai hilir. Betul. Yang mencelupnya. Kemudian ada koperasi primer yang mendukung gerakan koperasi batik ini. Jumlahnya kalau nggak salah koperasi primer ini ada 38. 38 koperasi primer. Yang hanya bicara produksi batik. Nah, hadir nanti dalam seminar itu adalah pelaku utama dan tokoh sekaligus yang akan menyampaikan informasi terkait batik. Ini namanya Pak Romi. Pak Romi. Iya. Pak Romi. Dia adalah salah satu bagian dari pengusaha batik. Brandnya itu kalau tidak salah Batik Wirokuto. Batik Wirotuto. Ya, Batik Wirotuto. Itu dari Solo. Ya, dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Ya. Ya, mudah-mudahan dia akan mengambil kesempatan untuk menyampaikan informasi di sesi pada saat nanti seminar. Pada saat seminar nanti. Oke, menarik nih. Langsung yang ahlinya datang untuk membahas tentang batik. Nah, berbicara tentang batik itu kan bahwa terkenalnya made in Indonesia, Kang, ya, salah satu warisan budaya Indonesia kalau saya nggak salah ya, teman-teman, tolong koreksi. Nah, untuk di booth IKA sendiri selain batik ada nggak showcase produk lain dari alumni, Kang? Saya coba tambahkan dulu. Boleh, tambahin dulu aja, Kang. Tema kita pameran hari ini nanti di Indo Intertech maksudnya gitu. Itu Batik Resilience. Symphony of Art. Science and Innovation. Science and Innovation. Ya, artinya apa, Kang? Artinya batik terus bertahan. Ketahanan industri batik. Dia punya art. Batik itu punya art. Betul. Kalau hanya bicara fabric, grey, kemudian bicara garment, kemudian bicara tipe-tipe printing yang lain misalnya seperti itu ya seperti itu. Artnya itu tidak keluar. Tapi kalau bicara batik itu ada artnya. Ada artnya, seninya ya. Ada seninya, sehingga timbullah symphony art. Jadi dia seperti hal yang membuat kangen, rindu, dan ditunggu. Symphony of Art. Mantap nih. Kemudian sains, tentu saja orang berinovasi itu kan memakai ilmu. Betul. Disitulah sainsnya. Itu akan dibahas semua ya? Akan dibahas. Kemudian innovation, batik itu tidak stuck. Modelnya nggak gitu-gitu aja, terus berkembang. Ya. Begitu juga bahan bakunya, zat pewarnanya, bagaimana memproduksinya, motif dan desainnya, innovation selalu berubah. Nah, sehingga batik itu sendiri atau teman-teman yang tergabung dalam kegiatan batik itu mempunyai moto. Apa motonya? Kaizen. Artinya berubah. Berubah ke dalam kebaikan ya, Kang? Ya, terus untuk yang lebih baik. Untuk lebih maju. Wah, keren nih. Ada artnya dibahas, terus inovasinya dan yang lainnya, ilmunya juga dibahas. Nah, ini sangat menarik karena
setahu saya di lapangannya, saya juga bekerja di tekstil itu hanya mengetahui tentang fabriknya apa dan yang lainnya. Ada artnya ini yang sulit dibahas nih, belum banyak orang membahas art ini. Nah ini nih menarik nih di seminar sekarang. Ya, seperti tadi pertanyaan yang belum saya jawab adalah apa saja yang mau ditampilkan selain batik. betul, betul. Kita di booth dengan space yang luas itu, kita juga akan bicara tentang perjalanan Batik. industri tekstil. Ini yang menarik. Dengan sajian virtual gitu ya, dari waktu ke waktu. Dari awal. Ya, betul. Saya juga nggak tahu ini. Kemudian akan kita tampilkan juga bagaimana pendidikan tekstil itu berlangsung dari awal misalnya begitu. Kalau tahun 2002 itu kita menyelenggarakan kegiatan yang disebut 100 tahun pendidikan tekstil Indonesia. Jadi itu juga akan kita tampilkan sejarah itu. Sejarahnya akan ditampilkan. Ya. Berarti udah 100 tahun ya kita pendidikan? Ya, atau lebih, Kang? Sudah lebih. Kalau 2002 saja sudah 100 tahun, berarti sekarang udah 104 tahun. Nah, kemudian kemudian akan ditampilkan juga terkait dengan partisipasi dari stakeholder kita, dalam hal ini adalah sponsor. Tentu ada hal lain. Iya. Itu bagaimana kerja industri tekstil terkait dengan regulasi kebijakan, kebijakannya sendiri, kemudian bagaimana menerapkan dan melaksanakannya. Jadi nanti di booth kita itu akan ada teman-teman yang menginformasikan tentang bagaimana verifikasi industri tekstil. Bagaimana melengkapi data untuk mendapatkan izin, baik itu izin produksi maupun izin mengekspor, termasuk juga mengimpor. Nanti kita akan sampaikan di booth itu dengan teman-teman yang expert di bidangnya. Ya. Berarti kalau saya bayangin masuk booth IKA ini semua solusi ada kayaknya. Ya. Kalau kita ingin mencari tahu, carilah di booth IKA. Terkait dengan tentang ini ya, tentang karir coaching pun ada mungkin ya. Ada di sana. Pasti ada. Pasti ada. Apalagi nanti akan dibahas di talk show misalnya, di podcast gitu ya. Dan di booth IKA itu juga ada. Kalau kita bicara industri tekstil, sekali lagi ya, ada selain kita bicara produksi, tentu ada efeknya. Efek dari industri tekstil itu adalah limbah. Limbah. Nah, bagaimana mengelola limbah? Kita akan sampaikan juga nanti di booth dari skala mini plan tentu saja, karena kita sesuaikan dengan space gitu ya. Bagaimana mengelola limbah, khususnya limbah cair dari industri tekstil. Sehingga kita tidak hanya melulu bicara produksi, tapi juga bagaimana kita mencari solusi atau mengatasi efek dari produksi, yaitu berupa limbah. Limbah itu ada dua, ada limbah padat, ada limbah cair. Untuk kali ini kita akan sampaikan bagaimana solusi mengatasi limbah cair. Ya. Sehingga limbah tersebut nanti bisa dilepas ke misalnya ke sungai misalnya begitu, dalam kondisi sudah netral. Wah, menarik sekali ini di booth IKA. Ada lihat live batik canting, fashion show, seminar. Ya, ada mini plan waste water treatment. Ada mini plan waste water treatment. Ngomongin artnya batik seperti apa, dan tentang tentunya karir coaching pun yang teman-teman baru lulus kuliah udah kerja, ingin upgrade skill karir, itu bakal dibahas juga di booth IKA gitu. Nah, ini sangat menarik kegiatannya, banyak sekali gitu. Dan ini Kang, Kang, untuk alumni nih, ketika bertanya alasan saya datang ke booth IKA apa sih Kang yang bikin kuatnya gitu kan? Mereka harus datang gitu. Saya concern juga terhadap alumni gitu ya. Selama ini alumni tentu pengen tahu nih, IKA itu sudah berbuat apa. Kemudian IKA itu apa saja yang sudah berhasil dilakukan, misalnya seperti itu. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan alumni, saya secara khusus menyampaikan ini sebagai Ketua Umum IKA gitu ya. Ingin agar teman-teman alumni itu benar-benar memanfaatkan yang berkesempatan hadir di pameran itu datang ke booth kami. Di pameran Indo Intertech di G-Expo Kemayoran tanggal 15 sampai 18 April. Lokasi booth kami itu di Hall BC nomor B10
BC itu B dan C B dan C. Oke. Nah, jadi kita Antara ada B dan C. antara B dan C, dan kita posisinya persis di pintu masuk. Oke, di nomor B10. B10. Jadi teman-teman alumni yang penasaran nih ya, gitu, atau selama ini saya dapat apa nih dengan keberadaan IKA gitu ya. Saya akan sampaikan begini, kalau Anda bisa hadir ke pameran, maksimalkan rasa penasaran Anda, maksimalkan rasa kritis Anda terhadap IKA, datanglah ke booth kami. Oke. Mudah-mudahan itu akan terjawab. Oke. Nah, alasan lain meminta alumni ini hadir adalah IKA ini dari waktu ke waktu berinovasi, berkembang, ya kan? Menyajikan hal-hal yang update. Jadi kalau pada saat IKA menyajikan hal-hal yang update, alumni tidak datang, tidak mendapatkan informasi, nanti dia akan tertinggal lagi oleh kegiatan atau pergerakan IKA ke depannya. Maka setiap ada kegiatan IKA, cari tahu. Iya. Datang. Bertanya. Oke. Dan saya juga harus menyampaikan ini ya. Saya ini ingin menyampaikan permohonan maaf. IKA itu anggotanya kurang lebih 14.000. Wow, 14.000? Ya. Dari awal yang lulus? Dari awal, kurang lebih 14.000. Itu angkatan berapa awal lulus? 59. 59. Nah, sampai hari ini kurang lebih sekitar 14.000. Tapi kita tidak bisa menjangkau seluruh. Betul. Nggak mungkin juga kita tahu ada di mananya alumni itu, kecuali alumni itu sendiri yang mendatangi IKA. Betul. Sehingga kita nanti tahu bahwa IKA itu akan memberikan banyak informasi yang dibutuhkan. Apalagi sekarang ini memang situasi tekstil itu membutuhkan banyak sekali relasi ya. Jadi antara alumni dengan pengurus itu sebaiknya dilakukan hubungan yang terus meningkat ya, relasi gitu ya, terkait kebutuhan. Apakah itu kebutuhan terhadap update kondisi tekstil, situasi yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian pasang surutnya industri ini ada berdampak pada berkurangnya tenaga kerja di satu perusahaan, kemudian merekrut tenaga kerja lagi gitu ya. Maka alumni-alumni ini datang kepada kami. Ya, untuk cari tahu ya Kang ya. untuk cari tahu, tapi bukan berarti kita tidak berusaha mendatangi alumni. Ada kegiatan-kegiatan di mana kita yang ngedatengin alumni. Pengurus ini datang ke alumni. Seperti halal bihalal kemarin seperti halal bihalal, kemudian ada kegiatan kumpulan di wilayah-wilayah. IKA ini kan memiliki 6 wilayah. 6 wilayah. Jadi disebut pimpinan wilayah. Jadi ada wilayah Jawa Timur, ada wilayah Jawa Tengah dan DIY, kemudian wilayah Bandung Raya, kemudian Jakarta Raya, kemudian Bogor, Tangerang, Bekasi, dan terakhir adalah Purwakarta, Subang, dan Cikampek. Oke, berarti ada 6 wilayah. Ada 6 wilayah. Jadi dengan situasi seperti ini, kita selalu berusaha ada momen di mana kita hadir ke wilayah untuk menyampaikan informasi. Tapi kalau itu tetap juga kurang, tolong bantu kami dengan cara datang kepada kami. Ke pusat ya berarti? Ke pusat untuk mendapatkan kebutuhan apa yang dirasakan oleh alumni. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus benefit apa Kang untuk alumni? Kadang suka ada bertanya nih, benefit apa sih kalau saya datang ke Indo Intertek di Butika? Apa Kang jawabannya Kang? Saya akan bicara satu yang saya utamakan itu adalah silaturahmi. Kalau kita hadir dalam kegiatan itu bukan karena ada maunya. Nanti kalau maunya sudah tersalurkan, selesai. Tapi kalau silaturahmi tidak. Silaturahmi alumni itu akan mendapatkan dampak. Yang kita tidak usah ragu, dampak bersilaturahmi itu sesama alumni pasti dia akan mendapatkan banyak rezeki. Networking ya? Networking tentu saja. Dan ini juga menyangkut kesempatan yang mungkin dia tidak bayangkan. Tiba-tiba hadir. Tapi tidak bisa instan ya. Silaturahmi itu adalah long term. Betul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita jadi tahu teman-teman kita yang sudah lama tidak ketemu, akhirnya ketemu, dia beraktivitas di mana, situasi dia sekarang bagaimana, memotivasi dan lain-lainnya, itu benefit. Malah bisa kita bantu juga ya kan? Malah kita bisa bantu, itu benefit. Jangan anggap sepele kita hadir di satu kegiatan, tidak mendapat benefit. Salah, betul. Kebayang tidak, kita ada satu kegiatan besar misalnya, kita tidak hadir.
Kalau kita hadir di kegiatan besar, sekaligus kita bisa dapatkan banyak manfaat. Bandingkan kalau kita datangin satu persatu. Iya, 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 iya. Habis waktu, habis biaya. Iya, nggak efisien ya. Nggak efisien, habis itu belum tentu juga ada benefit. Iya, iya, betul, betul. Nah, kalau kita hadir sesama alumni nih ya, saya bicara gitu ya. Manfaatkan kesempatan di mana IKA bisa memberikan lebih banyak. Iya. Dalam hal ini nanti di Butika kepada alumni yang hadir dan meminta banyak kebutuhan yang disampaikan, kita bisa lakukan. Okay, Tapi kalau kita hanya modal japri, komplain misalnya, japri, kemudian telepon, mungkin solusinya lama. Lama, betul. Gitu. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Jadi Berarti, alumni benefitnya datang ke Butika mendapatkan banyak rasa tersalurkannya rasa keingintahuan itu dan saling terkoneksi mungkin satu sama lain. Betul. Oke. Dan selain itu mungkin reuni juga ya Kang ya, sambil reunian juga ya. Reuni itu kalau kita lakukan dari waktu ke waktu itu kayaknya jarang. Jarang ya, betul. Tapi kalau kita hadir di pameran kita bisa ketemu banyak. Iya, jadi seperti gitu, seperti seperti itu Kang. Nah, untuk cara ikutnya gimana Kang dan berpartisipasi di Butika ini Kang? Ya, alumni yang tahu bahwa kita akan hadir di pameran itu tentu saja pertama bisa hadir langsung. Iya, iya. Kemudian sampai di sana bagaimana cara masuk misalnya begitu. Ya. Bisa nanti kita bantu. Nanti ada call center lah maksud saya kira-kira gitu ya. Kemudian kalau dari jauh-jauh hari ingin mendapatkan akses segala macam ya hubungilah kami pengurus gitu ya. Betul. Informasi terkait IKA ini sendiri kan sudah sering kita blast. Iya. Kita punya kanal medsos, kita punya web. Itu selalu dari humas kita itu memberikan informasi terkait akses atau link yang bisa diakses untuk menjadi bagian. Menjadi bagian, betul. Mendaftar di sana juga bisa, mencari info juga di sana bisa. Itu selalu di-blast oleh humas untuk alumni itu mendapatkan banyak informasi, kemudian mendapatkan juga bagaimana cara hadir di pameran itu juga nanti bisa seperti itu. Bisa seperti dan itu kita bisa support misalnya teman-teman alumni bisa datang ke acara pameran itu tanpa bersusah payah. Iya. Tapi jangan begitu datang langsung minta dibantu itu pada saat tertentu itu kita mungkin bisa blank ya. Saking padatnya aktivitas. Maka dari sekarang saya himbau teman-teman alumni segera mengakses kami, mendaftarkan diri untuk hadir misalnya seperti itu, dan nanti akan kita collect misalnya seperti itu. Sekali bekerja banyak urusan terselesaikan. Tapi kalau nanti udah mepet-mepet, tidak bisa kami bantu juga ya kami minta maaf. Karena kami juga keterbatasan juga ya kan. Selain keterbatasan, tingkat aktivitas kami kan meningkat. Konsentrasi kami pasti banyak ke sana kemari gitu, dan pengurus jumlahnya juga tidak banyak gitu ya. Sehingga untuk mensupport alumni yang jumlahnya ribuan ini kadang-kadang kita juga kewalahan. Wah, 14.000 loh kan. Ini jumlah yang sangat banyak ini alumni. Dan tadi kan keterbatasan aktivitas juga karena setiap pengurus juga punya aktivitas masing-masing ya Kang ya. Dan nah ini cerita tentang aktivitas nih Kang, program ke depan IKA apa nih Kang setelah Intertek gitu Kang? Ya, saya mau bicara dalam kepengurusan ya. Dalam kepengurusan ini untuk periode yang sekarang ini nanti akan berakhir di pertengahan tahun 2027. Jadi hitung-hitungannya ya masih 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan lagi lah. Iya, 1 tahun 2-3 bulan. Indo Intertek ini ada kegiatan besar yang sekarang sedang sudah di depan mata ya untuk kita tuntaskan gitu ya. Tapi setelah pameran masih ada banyak lagi kegiatan dan kegiatan-kegiatan besar gitu ya. IKA ini terus bergerak soalnya saya. Iya. Dan paling dekat setelah acara pameran ini adalah kegiatan textile badminton event. Oh, yang turnamen badminton itu? Turnamen, iya. Tahun sebelumnya udah ada ya Kang? Sudah ada di bulan Februari 2025. Kalau tahun 2026 ini insya Allah akan diselenggarakan 18-19 Juli. 18-19 Juli. Iya, di Bandung, di Gorkoni, Bandung. Oke, itu menarik nih, banyak kegiatan ke depan. Tahun lalu kalau tidak salah pesertanya 32 industri. 32 industri. Oh, berarti pesertanya itu industri tekstil ya Kang ya? Mayoritas. Industri tekstil. Kemudian tahun ini target akan kita naikkan. Jadi berapa kira-kira?
mungkin 48. Wah, 48. Berarti artinya tekstil badminton ini kemarin sukses ya Kang ya? Animonya sangat besar sampai naikin peserta sekarang Kang. Banyak komplain dari waktu tahun lalu. Komplain. Komplain kenapa Kang? Komplain setelah selesai. Kenapa Kami Kang? tidak diajak. Padahal kita sudah sampaikan ya, kita sudah ajak. Jadi waktu itu kita adakan masih ada rasa tanda tanya, bener apa enggak gitu. Oh. Begitu selesai komplain, Iya, kenapa iya. kami tidak diajak. Iya. Sehingga untuk tahun 2027 mereka sudah langsung bicara, kami harus dikasih tahu dan kami harus diajak. Sehingga itu jumlahnya nanti akan meningkat, insya Allah seperti itu. Kayaknya akan terus meningkat mungkin kan kalau tahun ke tahun Mudah-mudahan, ada ya. terus kan. Iya. Kalau Akang ketuanya lagi. Itu kegiatan pasca pameran Indo Entertain. Oke. Kemudian ada lagi kegiatan yang nanti menjelang akhir tahun. Ya. Iya. Kita akan lihat bagaimana kolaborasi ini terjadi. Oke. Itu kegiatannya besar juga. Itu disebutnya Textile Recycle Fun Run. Oh, TRF lagi ada kan? TRF lagi ada. Rencana Kita ada lihat, lagi nih. Nah, rencana ada lagi. Kita Oke. mau lihat nanti bagaimana ini dikolaborasikan. Oke. Kalau tahun lalu pesertanya 1.000. Tekstil Recycle Fun Run. Lari Ya, berarti acara. Lari. Nah, itu adanya dari kampus kita. Oke, 1.000 peserta tahun lalu. Tahun lalu 1.000 peserta. Cuman yang terregister itu sekitar 850. Oke. Yang lain itu maksa. Udah kita stop juga tetap datang. Tetap datang. Ya mau nggak mau ya kita laden. Kita tembus di angka 1.000 kira-kira. Keren. Nah Terus ya. ini akan kita lihat bagaimana peluangnya sampai akhir tahun. Itu Iya. dua kegiatan besar. Tapi kalau tambahan-tambahannya, pengurus IKA ini banyak ide. Iya, idenya banyak. Ya, minta dilakukan komunikasi dan diakomodir ya Iya. untuk merealisasikan ide. Idenya, betul. Dan yang ada sekarang ini juga akan dilakukan turnamen biliar sebandung. Turnamen biliar. Sebandung. Kalau kemarin biliarnya antar angkatan. Antar angkatan, alumni berarti. Alumni. Oh, Kalau sekarang sekarang- sebandung. Sebandung. Berarti bukan alumni aja. Bukan alumni saja. Wow. Ini kita coba create bagaimana ini bisa terrealisasi. Oke. Kita akan create gitu ya. Tapi jangan salah, sudah ada yang daftar nih untuk berkegiatan dari bidang yang lain dari IKA. Itu padel. Padel itu akan melakukan kegiatan juga. Entahlah bagaimana nanti wujudnya. Kita selalu banyak ide Banyak ide, dan betul. ingin ide itu Terrealisasi. diwujudkan, didukung dan mendapatkan kepuasan dari kegiatan itu kalau dilakukan secara bersama-sama. Pantas aja Ika banyak programnya. Sibuk banget nih. Padel ini lagi tren. Iya, padel lagi tren. Setelah tenis padel kan. Ada ya betul. Terus ini Kang, ngelihat keterlibatan alumni sekarang bagaimana Kang? Dari tahun sebelumnya gitu. Apakah Ya. meningkat gitu Kang? Tentang program IKA saya dapat banyak langsung ya, Iya, iya. banyak masukan ya secara langsung gitu ya bahwa sekarang ini terjadi euforia Iya. di beberapa wilayah tertentu, euforia ini sangat tinggi gitu ya. Kemudian ada lagi euforia ini ya meningkat tapi posisinya di tengah-tengah. Oke. Tapi begitu juga ada wilayah yang belum euforianya itu belum tergugah seperti area yang lain. Tapi mayoritas seluruh wilayah itu euforianya sedang tinggi dan meningkat. Oke. Itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang IKA lakukan. Iya. Apa penyebabnya? Salah satunya informatif. IKA itu melakukan informasi dan informasi itu menjadi informatif bagi alumni karena sampai ke alumni. Oke. Jadi informasi inilah yang membuat alumni itu menjadi tergerak, terpanggil, menjadi bagian dari kegiatan. Itu jadi euforia. Dan di samping itu ada rasa penasaran. IKA mau ngelakuin kegiatan apa lagi? Itu menjadi hal yang ditunggu, misalnya seperti. Berarti alumni jadi nunggu gitu ya? Alumni jadi nunggu, iya. Itu juga terjadi di wilayah-wilayah. Oke. Ya, karena kita juga istilahnya kita sangat mensupport kalau wilayah-wilayah itu melakukan kegiatan sendiri. Dari pimpinan wilayah melakukan kegiatan sendiri. Itu bagus. Iya. Ya, sekarang sudah ada motoris alumni. Motoris alumni yang kemarin itu ya Kang ya? Ya. Namanya apa Kang? Motoris alumni kan? Komatex. Komunitas Motor Alumni Tekstil. Itu sudah terjadi di Bandung Bodeta, ya? Bodeta. Bogor, Tangerang, Bekasi.
kemudian di Bandung Raya, Oke. dan juga di Jawa Tengah. Oh, berarti 3 wilayah udah Ya, mulai. kalau kemarin Jawa Tengah sampai naik ke Lawu, Oh, ke Cemorosewu itu motoris. oh. Oke, Ya, oke, kalau oke. Bandung ini sudah sampai ke daerah Ciwidey. Kalau Tangerang menuju daerah Serang gitu ya. Oke, Nah, ini kegiatan motoris alumni. sangat banyak kegiatan nih. Betul. Dan ide-ide baru ya Kang ya. Betul. Keren sekali nih. Memang ini menjadi apa ya? Menjadi terkadang inspirasi nih Kang Ika sekarang ke depan nih, Ika ke depan bagaimana? Nah, ini tantangan nih. Betul. Apakah bisa menyeimbangkan nggak nih Ika ke Ya, depan? kadang kegiatan event yang dilakukan tahun kemarin tetap berpeluang besar dilakukan tahun ini, dan Nah, juga itu. bisa dilakukan tahun depan. Itu Betul. satu kegiatan yang sama. Nah, betul. Nah, itu juga menjadi kebutuhan setelah kegiatan itu ternyata bisa diterima. Iya. Nah, salah satu kegiatan yang bisa diterima itu adalah kegiatan halal bihalal. Nah. Itu menjadi kegiatan yang ditunggu. Ditunggu-tunggu. Selama ini susah ngumpulin banyak orang. Oh iya, itu Nggak ada. momennya ya kan? Ya, Momennya. dan tidak terjadi euforia. Nah, hari ini itu menjadi euforia. Kemarin Pimwil Jateng berapa orang Kang yang datang? Tembus 100. Wow, Tembus 100. 100 orang alumni datang di Jawa Tengah nih Iya. Pimwil. Dan itu menjadi dorongan mereka bisa hadir itu pertama senior-senior alumni ikut. Oke. Jadi tidak hanya satu generasi saja misalnya. Oh. Kemudian yang baru-baru lulus sebagai alumni muda misalnya juga berkumpul. Oke. Jadi ini jadi homogen. Oh. Tidak ngelihat batasan Usia. usia. Itu menjadi kegiatan yang ditunggu. Oh, saya ketemu sama senior saya. Kalau saya tidak hadir di halal bihalal, saya nggak akan pernah Ketemu senior. nggak akan pernah kenal sama senior-senior. Nah, itu menjadi semacam euforia juga. Euforianya. Kemudian ada kegiatan yang ingin sustain gitu ya, berkesinambungan. Itu adalah kegiatan semacam the textile badminton industry. Itu textile itu terjadi dari waktu ke waktu. Itu bukan hanya alumni, tapi industri tekstil. Oke. Setelah sekian lama industri tekstil itu tertekan, tidak ada kegiatan yang menyatukan sesama industri tekstil, muncullah TTIBT. TTIBT. Ini menjadi euforia baru. The Textile Badminton Industri Tekstil. Betul. Oke. Kalau pameran sekarang juga menjadi hal yang wah bagi alumni untuk hadir. Oke. Saya mendapatkan masukan, Kang, pameran tanggal berapa? Kang, pameran tahun depan di mana? Itu menjadi catatan. Kenapa? Ika itu dari waktu ke waktu itu memberikan informasi yang berbeda terkait update situasi dan juga inovasi dalam tampilan. Itu menjadi keinginan juga bagi alumni itu datang ke pameran. Gitu. Berarti selain mempersatukan alumni, mempersatukan industri tekstil juga ya Ika ini? Iya, betul. Ya itu dari badminton itu. Iya, dari badminton. Dan itu udah hadirnya dari seluruh wilayah. Iya. Dari Jawa Tengah hadir, kemudian dari Jakarta hadir. Dari luar Bandung hadir. Dari luar Bandung hadir gitu. Kita fasilitasi. Oke. Industri-industri yang selama ini tidak ada kegiatan yang menyatukan. Oke. Menarik. Maka begitu Ika melakukan kegiatan ini, responnya pertama believe it or not. Kalau sekarang what's next? Oke. Apa selanjutnya nih? Nah, itu yang menjadi ditunggu-tunggu banget. Ditunggu-tunggu. Iya, karena industri itu ternyata setelah melihat hasil yang kemarin ngerasa tahun depan wajib ikut. Itu yang membedakan karena mereka sendiri berkebutuhan ya. Iya. Sesama industri hadir di satu tempat, mereka bukan hanya melakukan olahraganya misalnya gitu, tapi bisa bertukar informasi, menjalin hubungan terkait kegiatan industri. Peluang-peluang dan kesulitan yang terjadi itu stakeholder dalam hal ini pimpinan tertinggi dari industri hadir misalnya begitu, mereka saling bisa bertemu. Dan saat bertemu itu tidak hanya satu industri. Kalau misalnya ada sekitar 40-an, ya mereka bisa sekaligus bertemu dengan 40 industri tanpa harus datangin satu persatu. Langsung di situ. Oh, difasilitasi. Ini industri, ini situasinya, ini ceritanya begini, itu langsung bisa dapat. Jadi saling terkoneksi gitu ya. Betul. Keren sekali. Industri itu yang dapat poin di kegiatan badminton itu yang melibatkan industri tekstil. Menarik sih ini Kang. Ya. Terus ini Kang, itu kan banyak kegiatan nih Kang. Melihat Ika dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang itu kegiatannya sangat padat gitu ya. Nah, untuk harapan Ketua Umum sendiri untuk Ika apa nih Kang ke depan Kang?
Apakah saya mau menjabat lagi? Secara personal sebetulnya begini ya. Secara personal sekali lagi ya sebetulnya begini. Kalau kita bicara organisasi IKA, tentu saja organisasi ini dari waktu ke waktu itu kan harus berkembang. Iya, iya. Jangan ya gitu-gitu aja atau sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, di sini ada semacam tantangannya ya. Kalau kita ingin merubah, ya kita harus kerjakan. Jangan hanya sekedar angan-angan. Iya, iya. Ya kan? Merubah itu salah satunya adalah dengan aktivitas. Saya sampaikan ada 3 hal. Oke. Bagaimana IKA itu bisa misalnya sampai hari ini. Jadi teman-teman alumni ini terkait dengan perkembangan IKA sendiri gitu ya. Jadi IKA itu harus mendapatkan respon. Respon, oke. Ini saya singkat nanti RRT ya. RAT. RRT. Oh, RRT. Tapi bukan Rismond Roy Tifa, bukan. Singkatannya saja yang sama. Saya nggak ikutan kalau soal ini. Tapi RRT ini bukan Rismond Roy Tifa, bukan. Ini RRT-nya IKA ini berbeda gitu ya. Alhamdulillah ketawa-ketawa. Jadi RRT yang R yang pertama itu adalah respon. Oh, respon. Supaya kita kegiatan itu dapat respon. Oke. Dari stakeholder, dari alumni, dari industri, dari praktisi, dari akademisi. Ya. Kita kalau berkegiatan nggak dapat respon, ya tidak ada poin. Tidak ada poin. Bagaimana kita mensiasatinya, kita mendapatkan respon. Oke, respon. R yang pertama. R yang kedua itu adalah respect. Respect. Oke. Iya dong. Iya, iya. Ya kita tidak akan mendapatkan poin Kalau dalam orang nggak berkegiatan kalau orang nggak respect. Kegiatan kita itu nggak ada daya tarik, ya tidak terbukti segala macam itu ya tidak dapat respect. Jadi kita harus dapatkan respon, kita harus dapatkan respect. T yang terakhir. T ini yang paling penting. Trust. Wow. Harus dapatkan kepercayaan. Oke. Kalau tidak dipercaya, mau ada ide sekalipun, mau minta didukung sekalipun, karena tidak ada trust, tidak akan terlaksana. Oke, berarti respon, Respect, trust. Oke, itu kuncinya berarti. Itu yang saya coba bawa di saat kepengurusan ini diawali tahun 2023 yang lalu terbentuk. Menarik. Jadi bagaimana kita mendapatkan respon, mendapatkan respect, mendapatkan kepercayaan. Ini baru saya ungkap gara-gara ditanya tadi. Berarti ini kunci nanti kalau ada ketua mau lanjut. Kunci rumusnya RT nih, respect, respon, trust. Ya. RRT-nya saya itu respon, respect, trust. Oke, yang menarik nih Kang. Ya. Terus Kang ini Kang, untuk channel komunikasi IKA nih kemana Kang? Setahu Akang nih, bisa diinfokan kepada para alumni nggak? Ya, teman-teman ya, khususnya sahabat-sahabat alumni, tanyalah kalau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, ya lakukan, jangan dibiarkan. Iya. Jadi IKA ini punya web. Ya. Akses dong webnya. Masih berjalan kan? Masih. Dari situ kita tidak perlu repot-repot, akses saja web kita. Oke. Jadi harus merapat. Oke. Jangan disodorin atau diberikan gitu ya. Kadang-kadang kita itu tidak bisa meladeni segitu banyak orang gitu ya. Iya. Itu tadi sudah saya sebut itu bahwa humas itu selalu ngeblas. Oke. Nah, dalam hal ngeblas itu selalu mencantumkan akses Iya. yang bisa diakses oleh alumni. Iya. Kita punya link atau webnya itu. Apalagi ada hotline humas sekarang. Dan ada hotline begitu ya. Betul. Jadi maaf aja ya, misalnya kalau satu informasi atau permintaan itu datang, kalau tidak bisa langsung kita respon, karena itu di situ kita juga bekerja berdasarkan kesempatan yang tersedia. Jadi kita harus membagi waktu juga dengan yang lain, tidak melulu kita pantengin itu hotline. Atau apa web gitu ya, enggak, tapi pasti akan kita respon. Jadi alumni tolong merapat dengan cara mengakses. Oke. Mengakses. Ya, itu lakukanlah bertahap lah ya, pelan-pelan gitu ya. Lama-lama nanti akan terbiasa, banyak informasi yang tersaji di situ. Di samping kedekatan personal pada pengurus IKA itu bisa dilakukan juga. Nah, itulah hal yang berbeda dari pengurusan IKA yang sekarang. Membuka akses, ada hotline dan web, misalnya seperti itu. Oke, apalagi sekarang mungkin
podcast akan terus berjalan nih, Kang. Nah, informasi lewat podcast ini juga sekarang sedang tren gitu Tren ya. nih. Makanya nanti Podcast itu. kita undang selain ketua umum, alumni-alumni lain kita undang. Nah, Silakan, itu lebih baik lagi. Nah, jadi rame gitu kan Iya, Ika betul. ini. Nah, seperti itu. Sama ini Kang, pesan akhir untuk podcast ini apa Kang Indo? Secara keseluruhan gitu dari Indo Intertech dan lainnya. Ya, ini hal baru, meskipun ini menjadi tren di mana-mana gitu ya. Bagi Ika ini adalah hal baru untuk lebih menginformasikan lagi hal-hal yang bisa dilakukan lewat media podcast. Iya. Saya berharap podcast ini terlaksana rutin. Amin, amin Kang. Ya, terlaksana rutin. Tinggal waktunya yang diatur. Oke. Nah, rutinnya ini nanti bagian humas yang bisa meng-create-nya seperti apa gitu ya. Begitu juga tidak harus nunggu event baru ada podcast. Iya. Lakukanlah podcast ini mungkin di saat-saat orang sedang santai, ada informasi yang bisa disampaikan Betul. oleh teman-teman dari humas ini melalui podcast. Betul. Dan yang hadir atau yang tampil di podcast ini, usahakanlah orang-orang yang dikenal oleh khalayak, tidak melulu alumni, mayoritas harus alumni ya kan? Iya, betul. Sekali sekali kita masukkan dari Selain alumni. yang punya ketokohan ya, yang punya nama yang cukup dikenal dan familiar. Itu dukungan saya terhadap podcast ini nanti akan saya wujudkan dalam bentuk bagaimana podcast ini punya rencana yang rutin tersebut. Selagi saya masih jadi Ketua IKA. pimpinan atau ketua IKA. Mungkin nanti tim podcast request ini ya, studio di sini. Yang bagus. Oh iya Kang. Kan humas sudah difasilitasi dengan sarana yang di-upgrade, dibarukan. Iya. Nanti koordinasi sama tim sekre ini. Oh ya, untuk registrasi dan tanggal lokasi booth IKA Kang untuk kepada alumni. Ya, jadi pameran itu dilaksanakan mulai 15 April, 15 berakhir April. 18 April. Oke. Booth IKA ada di Hall BC, nomor B10. Oke. Berlangsung dari mulai jam 9 sampai jam 5. Oke. Alumni yang ingin hadir, ada 2 ya, yang akan kita fasilitasi. Kalau dia minta dibantu registrasi, ya mendaftar Ke panitia. ke link ya, ke panitia. Kalau ingin hadir goso, setiap hari akan diberangkatkan dari kampus, Oke. pulang dan pergi dan pulang di hari yang sama, setiap hari. Setiap hari berarti. Ya, Berarti ada jadwal pemberangkatan. ada jadwal pemberangkatan, kalau tidak salah antara jam 6 pagi berangkatnya. Oke. Itu setiap hari, kapasitas kendaraannya mungkin 40 orang. Itu free Kang. Free. Oke. Asal mau berangkat ya dapat fasilitas bus ya. Oke. Itu cara mengakses untuk ke pameran, Oke. supaya itu juga mempermudah bagi alumni. Oke. Nah, yang terakhir tentu saja rajin-rajinlah menghubungi kami. Iya. Nah, jangan tiba-tiba kami tidak tahu, kami Iya. tidak diberitahu, kami tidak ada yang ngajak. Ya, ini hal yang membuat saya harus minta maaf. Mendekatlah kepada kami. Kami tidak berkemampuan untuk menjangkau Anda, meskipun kami selalu berusaha untuk itu. Oke. Tolong bantu kami dengan cara datang mendekat kepada kami. Kalau istilahnya itu jemput bola, kali ini bola yang mendatangi kami. Untuk situasi tertentu, tolong bantu kami untuk melakukan ini, karena ini akan menghindari terjadinya rasa supportan, bantuan dari IKA itu tidak ada, misalnya ini untuk mengurangi gap yang seperti itu. Oke. Tolong bantu kami karena kami juga punya keterbatasan. Oke. Nah, ini untuk para alumni hadir di booth Intertech IKA ya, nanti tanggal 15 sampai 18 April di booth nomor B10 di Hall B dan C. Jadi antara B dan C. Tempatnya di Jakarta J Expo Kemayoran. Seperti itu. Untuk kontak panitia mungkin lewat humas di setiap grup ya Kang ya? Iya, ada. Itu kan suka ada hotline humas ya Kang? Ada hotline humas. Ya. Oke, kayak gitu. Mungkin ini saya perkenalkan, mari masuk tim kreatif podcast semua. Ayo Kang Ula, semuanya. Saya perkenalkan juga di podcast ini teman-teman tim kreatif podcast, ada yang dari mahasiswa Kang, dari mahasiswa, dan ada ini ketua bidang ini 5, ini ketua bidang 4 ya Kang Ula ya? Saya lupa ya. Orang inti IKA ini. Orang inti IKA ya. Baris ya, teman-teman alumni ini tim podcast Humas. Ya. Semoga podcast ini ke depan akan terus berjalan. Terima kasih semuanya. Ya, silakan Kang Ula tutup closing.
Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan makin baik. Masukan apapun itu akan sangat kami butuhkan supaya kita bisa terus bertumbuh, berkembang dan memberikan manfaat maksimal bukan hanya untuk teman-teman mahasiswa tapi untuk seluruh keluarga besar alumni ITT, STTT, Politeknik, STTT 3 Bandung. Ya, gitu. Para alumni 2026. Sampai ketemu.